Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuki materi, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama Mbak Tia hadir, Mbak Vanessa Hadir. nah, hadir semua ya. Nah, selanjutnya sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menganalisis bacaan yang ada pada teks petunjuk dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan yang ada pada teks petunjuk, siswa dapat membuat teks petunjuk dalam teks membuat kipas angin dari kertas dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam membuat kipas angin dari kertas berbentuk poster dengan tepat. Yang keempat, dengan menyajikan teks petunjuk, siswa mampu mempraktekkan petunjuk dalam membuat kipas angin dari kertas dengan benar. Yang kelima, dengan pengamatan, siswa mampu menganalisis perubahan bentuk dan manfaatnya dengan mengamati gambar secara teliti. Yang keenam, secara berdiskusi, siswa mampu mengategorikan perubahan bentuk energi dengan melengkapi jawaban yang ada pada teks dengan benar. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu mempraktekkan perubahan bentuk energi dengan cara melakukan percobaan perubahan energi dengan teliti. Yang kedelapan, setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang percobaan perubahan energi dengan benar. Yang kesembilan, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan baca teks bacaan dengan tepat. Yang sepuluh, setelah berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menganalisis penggunaan sumber daya alam seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak dengan benar. Yang ke-11, dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan benar. Yang ke-12, setelah berdiskusi, siswa mampu mengerjakan tabel mengenai pemanfaatan sumber daya alam dengan teliti. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya nih, ada yang masih ingat dengan macam-macam sumber energi? Saya Bu. Ya, Mbak Vanessa apa? Ada energi matahari, energi Ya. listrik, dan energi panas. Ya, betul. Jadi sumber energi itu ada energi matahari, energi panas, dan energi listrik. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi itu sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan, seperti energi listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Nah, untuk selanjutnya di situ ada bacaan, teks, membaca dan membuat teks petunjuk. Yang pertama, ada yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, Mbak Tia, ayo. Membaca dan membuat teks petunjuk. Pernahkah kamu membaca teks petunjuk? Di mana kamu menemukan teks tersebut? Kita dapat menemukan pada kemasan barang yang kita beli. Misalnya, pada pembelian TV, kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Teks petunjuk merupakan jenis teks yang menunjukkan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang cara menggunakan, melakukan, dan membuat sesuatu. Teks petunjuk memiliki karakteristik sebagai yang berikut. A. Berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. B. Disampaikan secara berurutan. C. Menggunakan kalimat perintah yang jelas, singkat, dan logis. Nah, jadi teks petunjuk itu merupakan jenis teks yang menunjukkan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Nah, kita harus mengetahui petunjuk makan sebelum menggunakan suatu barang agar dapat menggunakan secara baik dengan benar. Seperti ketika membuat kipas menggunakan kertas itu ada teks petunjuknya. Jadi pertama-tama
siapkan kertas berbentuk persegi. Nah, kemudian bisa pun juga lem atau double tape. Nah, lipat kertas seperti ini dari ujung itu sekitar 2 cm. Balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kertas terlipat. Nah, jadi kertasnya itu lipatnya itu bolak-balik. Nah, jika sudah, nanti kita lipat menjadi 2. Nah, lalu nanti di bagian kanan atau kiri kalian bisa memberikan lem atau double tape. Nah, nanti disatukan menjadi seperti ini. Nah, apakah anak sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian membuat kipas angin dari kertas ya. Baik, Bu. Nah, apakah anak sudah menyelesaikan tugas yang diberikan? Sudah. Coba perlihatkan. Oh, bagus banget ya kipasnya. Nah, sekarang carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. Tulislah cara membuatnya dan sampaikan kepada gurumu. Nah, jadi sekarang kalian mencari bentuk-bentuk kertas dan nanti menuliskan cara pembuatannya menggunakan bahasa yang benar dan baik. Ibu beri waktu kalian 5 menit ya untuk kalian mengerjakan. Baik, Bu. Nah, apakah anak sudah menyelesaikan tugas ibu yang berikan tadi? Sudah, Bu. Coba dikumpulkan, nanti ibu beri nilai. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya coba buka halaman ketiga. Nah, di situ kita akan membahas tentang beragam aktivitas yang menunjukkan berbagai sumber energi serta perubahan energi yang digunakan dengan cara menggunakan kartu soal. Nah, jadi nanti semisal Mbak Vanessa mendapatkan soal, nanti Mbak Vanessa mencari jawabannya. Begitu sebaliknya, jika Mbak Tia mendapatkan jawaban, Mbak Tia mencari soalnya. Apakah anak sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, Ibu beri waktu kalian 5 menit ya untuk mengerjakan. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, nanti jawabannya ditempel di lembar kerja yang Ibu berikan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, apakah anak sudah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Coba berikan pada Ibu ya, nanti Ibu beri nilai. Nah, selanjutnya coba buka halaman 3. Yuk Vanessa, buka halaman 3. Nah, di situ terdapat percobaan perubahan energi, melakukan percobaan perubahan energi. Tapi sebelumnya kalian sudah menyiapkan bahan-bahan yang kemarin Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Nah, yang pertama, hanya ambil selembar kertas dan gambarlah kertas itu seperti ini. Nah, kertas ini berbentuk spiral. Nah, setelah itu kalian gunting kertas ini menjadi seperti ini ya, kalian gunting. Nah, kemudian kalian lubangi satu ujung kertas, lalu ikat dengan benang. Nah, seperti ini ya nanti jadinya. Nah, untuk melakukan percobaan kita siapkan lilin, tanakan. Nah, kita putar-putarkan ke sini, apakah berhasil atau tidak. Mati ya saya itu. Nah, kalian nyalakan seperti ini, diatur jaraknya, dekat jauhnya. Nah, nanti apa yang terjadi jika kertas spiral ini ditempatkan di atas lilin atau tidak? Nah, anak-anak sudah memahami? Nah, nanti kalian menuliskan laporan percobaan kegiatan yang dibuat kalian tadi. Nah, jika melakukan percobaan itu kan kadang berhasil, kadang gagal. Nah, nanti kalian bisa menuliskan percobaan kalian apakah
tidak, tuliskan perasaan dari diri kamu sendiri. Nah, apakah anak sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, Ibu beri waktu 5 menit ya untuk kalian melakukan percobaan. Baik, Bu. Nah, apakah anak sudah menyelesaikan laporan kegiatan percobaan tadi? Sudah, Bu. Nah, aku mau tanya, gimana perasaan kalian setelah melakukan percobaan? Senang atau bagaimana? Ayo, senang. Ya, tadi ada yang berhasil, Berhasil, Bu. ada yang gagal apa tidak? Ada, Bu. Mungkin itu jaraknya kurang diatur, Mbak ya. Mbak siapa? Mbak Tia ya. Nah, sekarang buka halaman 5. Di situ terdapat teks. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Denny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbincang di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Dia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberikan Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Nah, jadi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh, seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh. Nah, itu merupakan contoh sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Nah, selanjutnya dibuka untuk halaman 6 ya. Di situ terdapat teks bacaan tentang kunyit. Ya, silahkan Mbak Vanessa untuk membacakan. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Nah, selanjutnya Mbak Tia. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa, namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyatu dengan air hangat. Nah, ternyata sumber daya alam Indonesia sangat berlimpah. Selain itu, banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, sekarang bersama teman sebangkumu, temukan sumber daya alam Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar, supermarket, dan toko lainnya. Sumber daya alam yang telah diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Nah, coba buka halaman 7. Di situ ada tabel. Nah, kalian diskusikan sumber daya alam apa saja, pemanfaatannya, tempat dipasarkannya. Nah, kalian kerjakan di lembar kerja yang diberikan ya. Baik, Bu. Nah, apakah anak sudah memahami? Sudah, Bu. Diberi waktu 5 menit ya untuk kalian mengerjakannya. Baik, Bu. Apakah anak sudah menyelesaikan tugas yang diberikan tadi? Sudah, Bu. Coba diberikan kepada ibu biar nanti ibu memberikan nilai ya. Ya. Nah, karena materi pembelajaran hari ini sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, baik Mbak Vanessa. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Membuat kalimat petunjuk, 2. Melakukan percobaan perubahan bentuk energi, dan 3. Mendiskusikan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan benar. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah membuat kalimat petunjuk dengan bahasa baik dan benar. Yang kedua, melakukan percobaan perubahan energi dengan menggunakan
mengerjakan satu soal. Yang ketiga, mendiskusikan pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, sampai di sini materi yang disampaikan, apakah anak-anak sudah memahami? Sudah, Bu. Nah, karena kalian sudah memahami dan aktif dan semangat dalam pembelajaran hari ini, Bu akan berikan reward pada kalian. Makasih ya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dari Ibu, apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.